Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferdina Meliasipi SSCPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Algebra Fiksi Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan karya Julius Moral, Tricit Burung Tricit Burung Maksya dengan menggunakan sosial lentera. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Najwa Pasabila dengan NPM 3106310 dari Program Pendidikan Bahasa Dasar Indonesia kelas 3D. Pertama adalah sastra upaya uang kedaulatan dalam pendapat, pemilihan pengalaman perasaan dan bentuk kejadian imajinatif dengan sebagai medianya. Menurut Luxemburg, sastra dapat pandang sebagai suatu sosial yang terkait dengan kehidupan masyarakat berdasarkan norma-norma dan arti istiadat pada zaman tertentu pada saat sastra ditulis. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan karya tulis berbentuk naratif dengan isinya yang relatif singkat. Cerpen dipisahkan dalam sepotong kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang harukan atau menyenangkan dan kesan tidur dan pamit. Cerpen dengan dapat baik melalui media cetak seperti buku maupun media elektronik memilih cerpen yang pada blog-blog di tahun 2004. Cerpen yang kemudian dipilih untuk dianalisis tersebut berjudul Di Antara Citrung Dedam Bersaksi karya Dodi Winto yang 4 Agustus 2024. Pemilihan tersebut didasarkan dan tidaknya masalah sosial yang terkandung di dalamnya serta konflik moral dalam cerpen tersebut dapat mewakili masalah-masalah sosial yang terjadi. Selanjutnya ada masalah yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen berjudul Di Antara Tricit Burung dan Daun Bersaksi karya Dwi Widianto. Yang kedua, bagaimana masalah moral yang terkandung dalam cerpen Di Antara Tricit Burung dan Daun Bersaksi karya Dwi Widianto. Selanjutnya ada pengarang dan karyanya. Ben Widianto adalah seorang penulis terkenal sebagai salah satu cerpennya yang berjudul Yang Arti Burung Daun Bersaksi pada 4 Agustus 2004 di blog Sastra. Dodi dikenal sebagai penulis dengan gaya sangat khas yang sering menggambarkan realitas sosial cerpennya. Ada tinjauan pustaka. Nur Hadi dan Hasanuddin dalam Rahmani 2021 halaman 25, cerpen adalah karya fiksi yang mengungkapkan suatu permasalahan yang ditulis secara singkat dan padat dengan memiliki struktur berupa plot, latar, penokohan, sudut pandang, bahaya merupakan pengungkapan pengalaman atau ini melalui bentuk bahasa tulis yang disusun sebaik mungkin sehingga membentuk cerita dalam bentuk fiksi yang dibaca kurang lebih 10 sampai 30 menit. Widiati, cerpen adalah cerita ditulis secara pendek, tapi pendek yang diartikan bukan banyak, sedikit kata, kalimat, atau halaman yang digunakan untuk mencapai tersebut. Oleh karena itu, cerpen biasanya hanya memiliki alur tunggal dan hanya berisi satu tema, tokohan, dan latar cerpen yang sangat teratas dalam arti unsur-unsur tersebut tidak diurai secara detail. Selanjutnya, ada tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang membantu sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara tahun 2012. Tema tidak dapat langsung ditemukan ataupun ditentukan karena tema harus dipahami melalui cerita. Pendapat Cayuti pada tahun 2000, tema adalah makhluk cerita, gagasan sentral atau dasar cerita. Tema secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor atau disebut dengan merupakan nama pokok cerita yang menjadi satu gagasan besar dalam karya tersebut. Tema minor hanya dapat dalam beberapa cerita, maka dapat dikatakan tema tambahan juga merupakan tema sampingan di mana tema tersebut terdapat dalamnya namun tidak sebagai tujuan plot atau alur. Plot cerita adalah satu komponen penting dalam membentuk sebuah karya. Plot atau alur sering didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur dengan konflik sangat erat katanya dengan tokoh yang ada dalam cerita. Nurjantoro dalam buku teori pengajian diksi mengatakan merupakan struktur peristiwa dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk mencapai efek tertentu. Peristiwa cerita atau alur ditunjukkan lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap tokoh-tokoh utama cerita. Jenis-jenis plot, yang pertama plot lurus, progresif, yang kedua plot sorot balik atau flashback, dan yang ketiga plot campuran. Alur terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengenalan situasi yang memperkenalkan latar, karakter, dan suasana awal. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, yaitu awal konflik yang memicu ketegangan. Yang ketiga, tahap menuju klimaks saat masalah mencapai titik puncak. Dan yang kelima, penyelesaian saat konflik dan bercerita akhir. Selanjutnya tokoh, bila tokoh merujuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan watak atau perwatakan dan karakter merujuk pada sifat dan sikap tokoh seperti yang ditafsirkan pembaca. Menurut Turgentoro, berdasarkan pendapat tersebut, maka tokoh dan watak merupakan satu padu jalan unsur cerpen atau tokoh. Stanton berpendapat bahwa karakter merupakan dari bagi kepentingan, emosi, dan prinsip moral dari individu tersebut. Tokoh secara umum terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah karakter yang menjadi pusat cerita, misalnya jika cerita tersebut menceritakan tentang kehidupan sang tokoh. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali. Selanjutnya adalah Abrams Rudiantoro mengungkapkan bahwa latar atau setting menunjuk pada peristiwa, tempat,
hubungan waktu sejarah dan lingkungan sosial empat terjadinya peristiwa-peristiwa diceritakan. Untuk latar dibedakan menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, dan sosial budaya. Latar merupakan latar yang menunjuk pada lokasi terjadi suatu peristiwa dalam cerita fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita fiksi. Latar sosial budaya menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat tempat yang diceritakan. Kadang-kadang merupakan cara pengarang dalam cerita atau dari sisi mana pengarang membawakan ceritanya. Nurgantoro membedakan sudut pandang menjadi empat kategori, yaitu sudut pandang personal ketiga. Dia pada sudut pandang ini narator adalah seorang yang berada di luar cerita dan menampilkan tokoh-tokoh dengan menyebut nama atau menggunakan kata ganti. Yang kedua, sudut pandang personal pertama, aku. Pada sudut pandang ini narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita, melainkan diri sendiri atau melihat diri sendiri sebagai orang lain. Yang keempat, pengarang juga menggunakan teknik ini untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk mengenalkan karakter dalam cerita di sudut pandang dia dan melalui sudut pandang aku. Bahasa yang dimaksud dalam sastra itu penanganan bahasa oleh orang dalam cerita. Setiap pengambil tiganya sendiri dalam menulis sebuah puisi biasa dilakukan dengan menaruh unsur yang untuk mengetahui unsur mencapai efek establish dan unsur apa saja yang dominan. Artinya, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan pengarang pada teks puisinya. Nurgantoro mengungkapkan bahwa stil pada hakikatnya merupakan teknik, yaitu teknik pemilihan ungkapan kebahasaan yang dapat mewakili sesuatu yang akan diungkapkan sekaligus untuk mencapai efek keindahan. Artinya, setiap prosa yang dihasilkan pengarang mengandung teknik bahasa. Terakhir ada moral atau amanat. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Oleh karena itu, moral merujuk pada ajaran mengenai baik buruk yang diakibatkan mengenai perbuatan, sikap, dan sebagainya. Pesan moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Cerita fiksi disampaikan oleh pengarang untuk menyampaikan kehidupan realnya, maka penerapan moral sikap tingkah laku para tokoh pun sesuai dengan pandangan pengarang. Pesan itu disampaikan melalui cerita, sikap, dan tingkah tokoh yang memiliki pandangan seperti yang diidealkan. Ada sosiologi sastra. Sosiologi berasal dari kata sosio Yunani yang berarti bersama, bersatu, dan logos berarti pengumpamaan. Oleh karena itu mengalami perubahan maka sosio berarti masyarakat, logi berarti ilmu tentang masyarakat. Kata sastra berasal dari kata Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajar, dan menunjuk. Akhirantra berarti alat sarana. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai adalah pembicaraan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan dengan masyarakat. Karena mengatasi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra yang melibatkan struktur sosialnya. Sosiologi sastra memiliki tujuan dalam memberi makna pada latar belakang masyarakat yang terjadi di dalamnya. Oleh sebab itu, karya sastra membahas tentang masalah yang dihadapi manusia secara langsung atau tidak langsung, mengatakan persoalan sosial. Aspek sosiologi sastra menurut Welek dan Warren. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang adalah salah satu kajian sosiologi sastra yang berfokus pada pengarang sebagai pencipta karya. Sosiologi pengarang dimaksud sebagai pencipta karya sastra yang muncul karena dipengaruhi oleh makhluk sosial dan mengikat pada status sosial masyarakat. Ideologi yang dianut tidak masyarakat dan berhubungan dengan pembaca. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah ilmu yang mempelajari sosiologi sastra yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan masyarakat. Kajian ini didasarkan pada karya sastra itu sendiri yang menjadi pokok atau sosiologi pembaca mengambil dampak sosial suatu karya sastra terhadap masyarakat. Pengarang harus mementingkan reaksi pembaca terhadap karya sastra tersebut, sedangkan karya itu sendiri. Masalah moral sastra. Masalah moral menurut Webster New World Dictionary, moralitas berkaitan dengan kemampuan menilai benar dan salah, baik dan buruknya perbuatan. Secara etimologis, moralitas berasal dari suku kata lain. Mores berarti kebiasaan, tingkah laku, istiadat, budi pekerti, dan akhlak, serta berarti merupakan kebiasaan berperilaku yang baik. Moral merupakan ajaran-ajaran baik Kristen maupun tertulis tentang benar menjadi bertindak agar menjadi baik. Subjek penelitian. Sumbernya adalah orang menjadi sumber dapat berupa tepat atau tidak yang diakui selama penelitian. Ada subjek penelitian dalam penelitiannya adalah cerpen dari Ruang Sastra yang terbit pada 2000. Dan juga ada cerita itu berdaun bersaksi karya Dodi Widianto. Dan ini sejak dari akan didasarkan dan menjadi paham. Saja dan masyarakat bisa berdiri dengan ada saya ini semakin sekarang dia bukan dan prostitusi perubahan tadi dan sari di presiden konflik membuat tamat atau pertanyaan kepada di daerah sang jual pelajaran dan kemudian ada pen cerik burung dan daun salah dari so mengenai semua tindak dan melakukan perusahaan motif masuk dari nilai agama dari kasih dunia pada saat
tetapi tanpa prinsip bertanggung dia akan tidak melakukan juga tingkat pembukuan kemudian hal tersebut dilihatkan pada kutip berikut. Nah, kemarin di Pola nasihat itu zaman sekarang yang sebadah hanya semangat Tuhan merasa Tuhan dan harus dari sisi pergi kali dibanding gamur ini padahal suara aja sering dengan di antara diri anak-anak dia yang menciptakan mereka yang masuk ke dunia tipe sekunculan sama biasanya dari sejarah dan imam bermasalah nilai. Selanjutnya ada plot atau alur pada cerpen di antara burung sericit burung dedaunan bersaksi karya Dodi Widianto merupakan plot campuran. Plot campuran adalah gabungan antara plot progresif dan plot surut balik atau flashback. Hal itu Din dan Mak yang sedang berjalan menuju bukit menyusuri jalan dan membahas berbagai hal yang terjadi di kampung. Cerpen ini juga menyebut flashback. Hal ini diketahui saat Mat bercerita tentang peristiwa gempa besar yang terjadi yang menimbulkan longsor dan menghilangkan berakibat banyaknya ukuran laki. Cerita masa lalu menjadi cerita penting tentang kampung tersebut. Yang adalah teman masa kecil Din yang kini menunjukkan sifat dan perilaku yang lebih dewasa, tapi juga punya sifat misterius. Mat tampak lebih tough secara fisik dan lebih pengalaman dalam hal kehidupan sehari-hari. Mat juga memiliki keyakinan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kampungnya di masa lalu. Hal ini dituangkan Din untuk berjalan lebih jauh lagi. Pada kutipan di atas, Matt menunjukkan sifat dewasa dan lebih dominan dengan menarikkan Din menggambarkan kekuatan fisiknya. Matt juga memiliki pemahaman yang sangat luas tentang kampung dan hanya peristiwa gempa yang menghasilkan secara Selanjutnya tokoh Din. Din adalah masa kecil Matt yang sibuk dengan rutinitas di kota dan jarang kembali ke kampung setelah sekian lama, merasa canggung dan tidak sepenuhnya memahami kebudayaan yang ada di kampung. Din memiliki sikap yang lebih tepat terhadap realitas yang ada, meskipun Din terkejut oleh banyak hal yang ada di kampung. Hal itu ditunjukkan melalui kutipan berikut. Belasan tahun kampungnya ia tinggal, ia tak tahu jika banyak lelaki di kampungnya sudah meninggal. Semacam malah longsor itu menimpa masjid. Kukira rumah Tuhan bukannya selalu terhindar dari bencana. Padahal suara azan sering didengungkan di antara dua anak-anak muda yang mabuk dan para remaja yang menjaga tubuhnya. Kukira semua itu hanya ada kota-kota besar. Desa dan kota sekarang sama saja. Melalui kutipan di atas dapat ditindakan, tapi banyak yang makam laki-laki dan kondisi masyarakat yang berubah. Dan juga mempertanyakan fenomena masjid, dia menganggap perilaku masyarakat bisa mirip dengan perilaku masyarakat di Islam. Ada tokoh Pak Karim. Pak Haji Karim adalah tokoh seorang laki-laki yang selamat dari gempa. Ia tidak pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Kejadian ini sudah mencurigakan karena dalam konteks agama sholat Jumat adalah kewajiban bagi laki-laki dewasa. Tetapi yang lebih mengagetkan adalah kenyataan bahwa saat gempa terjadi Pak Haji Karim sedang berada di rumah janda yang nampak kesan negatif. Hal itu ditunjukkan melalui kutipan berikut. Haji Karim, kukira ia belum tua-tua amat, masih bisa jalan ke masjid. Yang membuat geger adalah ia malah sedang berdua dengan Jana Buhai, incaran bapak-bapak sekampung. Ketika pingsan datang dalam tangis dan kekalutan bersama ibu kehilangan suaminya, ia malah ketahuan keluar dari rumah Jana Buhai itu sore hari. Parah kan, istrinya selalu bercerai dengan larinya. Kutipan gambar Haji Karim sebagai agar harus diganti masyarakat, namun terjerumus dalam perilaku yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Haji Karim selamat dari bencana longsor yang menimpa masjid karena tidak berada di sana dan lebih memprihatinkan lagi. Ia justru berada di rumah janda yang menambah kesan kemunafikan. Latar. Yang pertama, latar tempatnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama bukit. Bukit ini merupakan latar penting dalam cerpen di antara cicit burung dan daun bersaksi karya Dodi Widianto karena tempat ini terdapat pemakaman yang menyimpan misteri tentang banyaknya makam laki-laki. Yang kedua, pohon duku di atas bukit. Pohon duku tersebut merupakan tempat mereka untuk beristirahat dan berbicara tentang tragedi yang menimpa kampungnya. Mereka tidak hanya berhenti untuk beristirahat, akan tetapi juga lembah hijau. Ini menjadi tempat yang tempat di mana Mat dan Din berhenti sejenak. Keindahan lembah hijau dengan langit yang biru dan awan yang putih menjadikan tempat kedamaian dan waktu karpet di antara cericit burung dedaunan bersaksi. Latar waktu pada cerita menggambarkan sore menjelang maghrib hingga malam hari menjadi waktu bagi Mat dan Din untuk menyusuri bukit dan mengenang kejadian yang pernah terjadi di kampungnya. Latar waktu sore hingga malam ini ditunjukkan melalui kutipan berikut. Bercanda saja, kamu sudah cepat keburu maghrib. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan Din dan terjadi saat rehat menjadi suasana untuk membahas lagi jadi di kampungnya sambil dan menunggu lembah hijau sambil ngobrol. Latar sosial budaya Din dan Mat hidup di lingkungan kampung yang terpengaruh oleh tragedi
di tradisi dan nilai-nilai masyarakat yang kuat meskipun mulai memudar dengan seiringnya perkembangan zaman. Kehidupan kampung yang digambari oleh dengan tradisi agama yang harusnya dijunjung tinggi malah dicampur dan kejadian komposan moral. Hal ini dapat dilihat dari percakapan mereka saat ini mengingat nasihat terjadi. Zaman sekarang esensi ibadahnya sebatas melengkapi kewajiban, bukan merasa takut pada Tuhan. Aku pergi kata terjadi judi jaring menjamur di tempat ini. Padahal suara ajan sering didengar dengungkan di antara riuh anak-anak muda yang mabuk dan para remaja yang menjajakan tubuhnya. Kira itu hanya ada kota besar. Desa dan kota sekarang sama aja. Kutipan di atas menunjukkan adanya tragedi terhadap nilai-nilai bukan kehidupan rakyat kota. Desa yang sebelumnya dianggap religius kini justru mengalami kehidupan sama seperti di kota. Persoalan moral ini menjadi daftar sosial yang memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan zaman dan pengaruh luar yang mampu mengubahnya. Selanjutnya ada sudut pandang. Teknik sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Nyara Cericit Burung Daunan Bersaksi ini adalah campuran yang menggabungkan dengan pesona kejadian dan sudut pandang aku, di mana sudut pandang ini narator tidak terlibat langsung dalam peristiwa, akan tetapi menceritakan kejadian dari luar tokoh atau menggunakan kata ganti seperti dia, Mat, tadi contohnya pada kutipan berikut. Mat kemudian menandingan Din lebih keras untuk mengikuti langkahnya menyusuri jalan menuju atas bukit. Aku mau tunjukkan makam bapakmu jika kamu bersedia menuruti kemauanku. Kutipan pertama menggunakan sudanan dia di mana narator berada di luar cerita dan menceritakan tindakan secara aktif tanpa terlibat langsung, sedangkan kutipan kedua menunjukkan dengan aku yang berada pada dialog yang melihatkan pandangan peran pribadi pada tokoh tersebut. Kedua kutip tersebut menggunakan sudut pandang campuran. Selanjutnya bahasa. Penulis dalam cerpen ini menggunakan banyak variasi bahasa. Ciri ini mencampur cerita perjalanan dengan moral seseorang hingga bahasa terasa sangat puitis di beberapa bagian. Meski begitu, fokus utama cerpen ini tetap pada cerita konflik yang dialami oleh tokoh lama. Meski begitu, terdapat beberapa majang ditemukan dalam cerpen di antara Cericit Burung Daunan Bersaksi. Nama perempuan itu serupa sepotong biji di antara potongan kayu kering. Kutipan di atas menunjukkan adanya majas nilai, yaitu bahasa yang digunakan membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata hubung seperti serupa bagaikan atau kayak. Jagat raya selalu memadukan dua unsur berbeda demi kesempurnaan. Kutipan di atas menunjukkan adanya majas hiperbola, yaitu gaya bahasa berlebihan untuk ada suatu hal. Kutip di atas lebihkan konsep keseimbangan dalam alam semesta, bahwa segala sesuatu di alam semesta ada moral atau amanat. Pesan moral yang dapat diambil dalam cerpen ini pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan yang harmonis terdiri dari perpaduan dua unsur yang berbeda, di mana keadaan harusnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Selain itu, kesadaran akan kematian hendaknya menjadi refleksi yang mendalam untuk hidup lebih baik setiap saat, bukan hanya diingat pada momen tertentu seperti bulan Ramadan. Hal tersebut dituturkan pada kutipan berikut. Manusia ini cuma ingat di pas Ramadan saja. Memang kutipan ini mengerti bahwa seharusnya akan mati bukan di bulan Ramadan, bagian dari kehidupan. Kematian adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari dan harusnya menjadi motivasi untuk hidup lebih baik. Selanjutnya, analisis pembahasan soal moral dalam cerpen di antara Cericit Burung Daunan Bersaksi karya Dodi Widito. Cerpen di antara Cericit Burung Daunan Bersaksi menceritakan masalah moral antara nilai-nilai agama dan juga kemunafikan yang bertentangan dengan ajaran agama karena perilaku masyarakat yang hanya mengingat kematian. Krisis spiritual juga terlihat dengan ibadah yang dipahami hanya sebagai kewajiban, bukan sebagai kesadaran terhadap Tuhan. Ada beberapa masalah moral yang terdapat pada cerpen di antara Cericit Burung Daunan Bersaksi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemunafikan merupakan masalah moral yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Tercermin pada perilaku Haji Karim. Beliau adalah seorang pemimpin agama yang dihormati di kampung, seharusnya menjadi contoh teladan dan menjalankan jalan agama. Akan tetapi Pak Haji Karim malah bertentangan dan menimpan kemunafikan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan agama. Pertama, dalam hal kesetiaan, kesucian, hubungan. Pak Haji Karim selamat dalam peristiwa gempa di masjid, akan tetapi selamatnya bukan karena sedang mengikuti ibadah, melainkan ia sedang berdua dengan seorang janda yang menjadi incaran laki-laki di kampungnya. Pak Haji Karim, kukira ia belum tua amat, masih bisa jalan bebas kampung. Kutipan ini menggambarkan kemunafikan Pak Haji atau pemimpin agama. Pak Haji Karim masih sibuk dengan urusan kepribadian yang bertentangan dengan agama, sehingga memunculkan ketegangan antara cita sosial yang dibangun dan kenyataan yang ada di dalam tindakan perilakunya. Yang kedua ada krisis spiritual dan penurunan nilai ibadah. Masalah moral, krisis spiritual dan penurunan nilai ibadah ini adalah bahwa dalam cerpen merasa bahwa banyak orang menjalankan tidak hanya sebagai rutinitas dan atau kewajiban semata tanpa adanya pemahaman dalam atau kesadaran spiritual tentang makna ibadah itu sendiri. Ibadah yang seharusnya mencerminkan kedekatan dengan Tuhan dan mengingat tentang kehidupan setelah mati, kini dianggap sekedar formalitas. Hal ini dapat diketahui melalui kutipan berikut. Zaman sekarang esensi ibadah hanya sebatas melengkapi kewajiban, bukan rasa takut pada Tuhan dan hari pembalasan. Kutipan di atas menggambarkan bahwa edukasi utamanya lagi menjalankan ibadah dengan penuh rasa takut atau harapan akan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, akan tetapi lebih karena kewajiban yang harus diikuti tersebut memberi nilai spiritual, di mana nilai agama hanya dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus dilaksanakan tanpa adanya kesadaran rohani atau penghayatan yang
Responnya, cerpen di antara Cericit Burung dan Daun Saksi memiliki tema mengenai kemerosotan moral dan kemunafikan dengan plot campuran. Dalam cerpen ini memiliki tokoh Mat sebagai tokoh utama, Din, Paji Karim, dan Bijani sebagai tokoh tambahan. Latar tempat pada cerpen ini yaitu bukit, lembah, hijau, sedangkan latar waktu dalam cerpen yaitu laksana sore hingga malam hari. Pada cerpen yang Cericit Burung dan Daun Bersaksi terdapat pesan moral yang disampaikan dalam cerpen ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan menyadari akan adanya kematian sebagai pengingat untuk terus berbuat baik. Kehidupan harmonis seharusnya terwujud dari perbedaan yang bukan bertentangan. Terima kasih. Saya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.